Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Warisanto Soukarm, dalam pendalaman iman Katolik Pikat. Kita memasuki tema yang baru yang saya mulai kemarin, yaitu kita mau mengenal Yesus lebih dalam kerangka sejarah, dalam bingkai sejarah. Jadi, mengenal Yesus, mempelajarinya, mendekatinya, menganalisanya itu bisa dari berbagai cara. Dan kita harus melakukan memang dari berbagai cara itu, agar pengenalan kita akan Yesus itu menjadi utuh, menjadi lengkap. Seorang ahli psikologi akan mendekati Yesus dari kerangka bingkai psikologi. Seorang ahli spiritualitas akan mengajak kita untuk melihat Yesus dari sudut pandang spiritualitas, dan seterusnya. Kali ini kita mencoba melihat dan mengenal Yesus dari bingkai sejarah. Kemarin kita sudah melihat secara singkat sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh Yesus kepada kita. Siapakah Yesus bagi kita? Dan bagaimana kita mencoba mengenal Yesus dan menjadikannya milik pribadi. Hari ini kita masuk lebih dalam. Kita mau melihat Yesus dari ruang lingkupnya. Jadi boleh dikatakan dunia di sekitar Yesus. Jadi kalau kita melihat Yesus dan ruang lingkupnya, itu harus kita lihat pertama kelahirannya, kedua keluarganya, ketiga situasi lingkungannya, tempatnya bagaimana, jadi kondisi lingkungan alamnya. Lalu berikutnya adalah juga agama, karena agama itu memiliki peran atau religiositasnya masyarakat. Maka di sini saya akan mengajak Anda untuk melihat Yesus dan Yahudi, keyahudiannya Yesus, relasinya bagaimana, mengenal Yahudi lebih dalam. Karena Yesus orang Yahudi, maka tidak bisa kita lepaskan pembahasan Yesus dari pembahasan Yahudi. Ini beberapa hal yang akan kita lihat hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita terlebih dahulu berdoa doa malaikat Tuhan. Karena ini masa Paskah, maka doanya adalah doa Ratu Surga. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga bersukacitalah, haleluya, sebab ia yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat terkasih, hari ini seperti yang saya katakan di depan tadi, kita akan melihat ruang lingkup atau dunia di sekitar Yesus. Jadi, Nazaret itu adalah kampungnya Yesus. Menurut para ahli, Nazaret itu adalah kampung baru. Dalam arti kampung baru adalah orang-orang yang pulang dari pembuangan di Babilonia waktu itu, mereka mencoba hidup di daerah yang baru, bukan di sekitar Yerusalem, tapi ini di daerah utara. Jadi kalau kita lihat, Israel itu terbagi 3 bagian, utara, tengah, dan selatan. Yang utara itu Galilea, yang tengah itu Samaria, yang selatan itu Yudea. Di Yudea inilah orang-orang Yahudi yang kalau boleh dikatakan benar-benar Yahudi begitu tinggal. Di sana ada Yerusalem, ada Bait Allah, Bethlehem juga di sana. Nah, Yesus di utara. Nazaret, Kapernaum,
Danau Galilea di sana. Lalu di tengah-tengahnya ada daerah Samaria. Nanti kita akan lihat lagi, tapi sekarang kita lihat proses kelahiran Yesus. Kitab suci mencatat Yesus dilahirkan di kota Bethlehem. Jadi mereka tinggal di Nazaret benar, tapi karena waktu itu harus ada sensus penduduk di Yerusalem atau sensus penduduk di kota kelahirannya. Jadi semua orang yang merantau, yang pergi harus kembali ke kota asalnya. Nah, Yesus itu kemudian adalah anaknya Yosef. Secara legal hukum, Maria dan Yosef menikah. Maka mereka harus melihat sang suami ini dari mana berasal. Yosef berasal dari Bethlehem. Maka ketika ada perintah dari pemerintah Roma yang menjajah Israel waktu itu bahwa mereka harus mengadakan sensus pulang kembali ke kotanya, mereka pun mengadakan perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem. Oke, kita tidak akan melihat terlalu jauh di sini. Karena ya secara teologis, secara spiritualnya sudah banyak dilihat. Setiap kali Natal kita akan membahasnya itu. Maka sebagai pengetahuan singkat sudah saya jelaskan. Itu kelahiran Yesus di Bethlehem. Kemudian keluarga inti Yesus. Nah, kalau kita merujuk kepada kitab suci, dari data kitab suci, orang tua Yesus adalah Maria dan Yosef. Tetapi kita tahu juga dari Injil bahwa Yesus itu dikandung bukan karena dari Yosef, tapi dari Roh Kudus. Nah, boleh dikatakan inilah keluarga inti. Tetapi rupanya Injil juga menyebut bahwa Yesus memiliki saudara dan saudari yang lain. Pada Injil Markus bab 6 ayat 3 atau Injil Matius bab 13 ayat 55 dan seterusnya itu disebutkan Yesus memiliki 4 saudara dan beberapa saudari. Namanya disebut Yose, ada Yusuf, ada Simon, ada Yakobus. Nah, kemudian beberapa perempuan. Di sini ada permasalahan. Mereka disebut saudara itu artinya apa? Jadi ketika mereka mengatakan saudaranya, di sini ada saudaranya datang. Nah, ada 3 teori. Ada 3 teori yang menjelaskan itu. Teori pertama, mereka memang saudara Yesus sekandung. Jadi setelah melahirkan Yesus, Bunda Maria juga melahirkan Yose, melahirkan Yusuf, melahirkan Simon, Yakobus, juga beberapa saudari. Itu teori pertama. Teori kedua, mereka itu anaknya Yusuf sebelum menikah dengan Maria. Ini mengandaikan ada teori bahwa ketika menikah dengan Maria, Yosef itu sudah duda dengan beberapa anak. Itu teori kedua. Teori ketiga, mereka itu adalah saudara dalam arti seperti kita orang Indonesia. Mereka itu bisa kemenakan, bisa sepupu gitu. Saudara dalam arti bukan saudara kandung, tapi masih ada hubungan. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, kalau saudara sekandung itu kan siblings. Tapi mereka itu relatif gitu. Jadi masih saudara, iya, tapi bukan saudara kandung, bukan anak dari Maria dan Yosef. Bisa jadi anak-anak dari saudara dan saudarinya Yosef atau anak dari saudara-saudarinya Maria. Jadi masih kerabat itu. Itu teori yang ketiga. Nah, gereja memiliki dogma bahwa Bunda Maria itu tetap perawan. Maka setelah melahirkan Yesus, dia tidak melahirkan siapa-siapa. Dan juga kemudian didukung bahwa Yosef itu pada hakikatnya juga masih muda dan belum pernah menikah ketika menikah dengan Maria. Maka yang diterima kebanyakan teori yang ketiga, bahwa saudara-saudara yang disebut dalam Injil Markus dan Matius itu
adalah kerabatnya Yesus. Gitu. Nah, kita sudah melihat pada bagian inti Yesus dilahirkan dan keluarga inti Yesus. Sekarang kita lihat tanah. Tanah di sini dalam arti adalah lingkungan di mana Yesus tinggal. Pada awal tadi saya menyebut Yesus itu orang Nazaret. Desa Nazaret itu desa yang baru dalam arti sejarah Israel dulu tidak ada. Mereka itu adalah orang-orang Yahudi yang pulang dari pembuangan, mereka tidak kembali ke Yerusalem, tapi mereka cari aman. Mereka takut nanti kalau kembali ke Yerusalem, ada penjajah lagi datang, menjajah mereka lagi, membuang mereka lagi. Maka mereka mencari tempat yang lebih aman di utara, jauh dari Yerusalem. Maka tempat itu tidak begitu penting. Kita mungkin ingat cerita Natanael, ketika dia diberitahu saudaranya, aku telah bertemu dengan dia yang diramalkan dalam kitab suci. Lalu Natanael mengatakan, apakah ada yang bagus dari Nazaret? Karena Nazaret ya nggak terkenal, bukan daerah yang memiliki sejarah yang melahirkan nabi-nabi, tidak. Nah, maka itu daerahnya. Sekarang kita akan melihat relasi Yesus dengan kaum Yahudi. Yesus itu seorang Yahudi karena dia lahir di sana. Jadi dia orang Yahudi. Dan keluarganya itu memegang teguh peraturan-peraturan dan tata hidup orang Yahudi. Mereka itu menghargai benar yang namanya Bait Allah, kemudian juga kota suci Yerusalem. Hal ini bisa dimengerti kemudian dari cerita bahwa keluarganya Yesus, Maria, Yosef, melakukan apa yang dituntut oleh hukum, oleh peraturan Musa, yaitu setiap tahun mereka ke Yerusalem, ziarah Paskah. Kemudian juga memberi nama Yesus ketika Yesus usia 8 hari. Menyunatkan, kemudian mempersembahkan ke Bait Allah. Semuanya sesuai dengan hukum Yahudi, hukum Allah. Lalu Yesus sendiri juga ketika sudah dewasa, dia juga melakukan peziarahan ke Yerusalem beberapa kali, sampai dengan yang terakhir sebelum kematiannya. Nah, Yahudi ini terbagi dalam kelompok-kelompok. Jadi kalau ada orang Yahudi garis keras, ada orang Yahudi biasa-biasa saja. Maka kita mengenal mereka itu ada orang Farisi, ada orang Saduki, ada orang Eseni, ada orang Zelot. Nah, lalu orang di samping kelompok-kelompok besar ini masih ada ahli Taurat, masih ada imam, pemuka jemaat, dan ada orang pendosa. Pendosa pun dikelompokkan, yaitu orang-orang yang secara sadar memilih pekerjaan-pekerjaan yang dianggap berdosa. Contoh, penjaga babi, itu pendosa. Tapi ya, kan mereka butuh makan, maka ada orang yang ya bekerja sebagai penjaga babi, maka dimasukkan pendosa. Pegawai pajak, itu juga dia anggap pendosa. Nah, Yesus masuk kelompok yang mana? Kemungkinan besar Yesus ya kelompok Yahudi biasa-biasa, bukan Farisi, bukan Saduki, bukan Eseni, bukan orang Zelot, nah, apalagi ahli Taurat juga bukan. Pertama, dia tinggal di Yahudi pinggiran, jadi Israel pinggiran, bukan di sentralnya, bukan di pusatnya di Yerusalem, tapi di atas di Galilea itu. Dan Yesus juga mengkritik cara hidup orang-orang Yahudi garis keras tadi, orang Farisi, orang Saduki, yang dalam pemikiran Yesus mereka munafik. Maka dalam kitab suci kita melihat Yesus sering bersilang pendapat, berbeda pendapat dengan mereka. Sahabat, Yesus itu ya lahir sebagai orang Yahudi, orang Israel di Timur Tengah sana. Maka keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari situasi di sekitarnya. Seperti halnya kalau kita misalnya bertemu dengan
orang Jawa, orang Flores, orang Bali, orang Tionghoa, orang Eropa atau macam-macam. Kita langsung punya pemikiran sendiri, punya asumsi. Ketika bertemu dengan orang Batak, kita sudah punya asumsi orang Batak itu begini. Ketika bertemu orang Jawa itu begini. Nah, kalau kita bertemu dengan Yesus, kalau kita melihat dari kerangka ini, apa yang ada di pikiran kita? Apa yang kita bayangkan tentang Yesus? Kalau kita mengenal Dia, kita letakkan pada posisinya, Dia dari mana, berasal dari keluarga siapa, dari daerah mana, begitu. Apa yang kita pikirkan tentang Dia? Apakah pemikiran kita itu membantu kita untuk mengenal Dia lebih dalam atau tidak? Atau kita tidak peduli? Sahabat, semoga kita semakin akrab dengan Yesus, mengenalnya lebih dalam, dan sungguh Yesus menjadi sahabat kita dalam hidup sehari-hari. Mari kita akhiri belajar kita hari ini dengan mendoakan doa seperti yang biasa kita lakukan. Kali ini kita punya intensi, kita mendoakan awak kru kapal selam Nanggala yang tenggelam di perairan Bali. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Yosef, pria yang tulus mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud, terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yosef, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Terlebih para kru kapal selam Nanggala yang tenggelam di perairan Bali. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, serta Bapa Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.